Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian sih itu, beli karcis pasar malam, mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram. Menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara Dunia Dalam Berita. Dunia dalam derita, Mas. Dunia dalam derita. Derita. Dunia balam derita. Ulak-walik tadi. Di Serser Gairah. Seru. Garahkan. Ya, di episode Dunia Dalam Berita sekali ini kita akan membahas tentang KTT non-blok ya, teman-teman. KTT non-blok. Kalian ra kowe. Zaman aku ben Dunia Dalam Berita KTT non-blok apa Bosnia Herzegovina. KTT Bubar. apa? Hah? KTT apa? Kepanjangane. Kuwi sing nek Kartu tanda terkenal. ora nek kowe nang rumah sakit, nek kowe nguyuh ditampung kuwi. Keteter. Konferensi tingkat tinggi non-blok. KTT katokmu to. Kurang hiji meneh kene. Loh, Apa? katokmu? Oh, kata. Oh iya, Katok kurang to. siji. Lah ya, katokmu to. Katokmu toto. KTT. Iya. K Katok. T tok mu T Ah. lagi. Oh iya. Oke, siap. KTT kangen teman tidur. Cabul. Astagfirullah. Ya. KTT Jadi kangen menurut dunia dalam derita Ya, ya. sekarang ini Mhm. itu katanya loh ini banyak Gen Z yang dipecat dari perusahaan. Mungkin definisi banyak itu enggak Definisi banyak itu adalah sejenis unggas. itu beb. Banyak mentok lah ngono. Itu bahasa Jawanya bebek ya teman-teman. Enggak, maksudnya karena sekarang memang yang dunia produktif untuk bekerja itu memang Gen Z, jadi ya memang secara presentasi mungkin jadi banyak gitu karena sekarang ada beberapa perusahaan yang memang sedang melakukan efisiensi ya kan. Ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan perintis gitu karena sejatinya memang untuk saat ini impact atau efek dari resesi dunia itu kan membuat beberapa perusahaan-perusahaan untuk mengambil langkah strategis ke depannya gitu. Nah, langkah strategisnya itu salah satunya adalah memotong cost atau pengeluaran. Memotong kos-kosan. Bukan. Memotong pengeluaran bulanan yang mana salah satunya itu adalah belanja pegawai kan itu yang paling besar yang mungkin kita bisa efisiensikan dengan tanpa mengurangi secara banyak delivery yang nanti Loh, kalau pekerjaan berkurang, delivery-nya berkurang dong. makanya nggak terlalu banyak tapi bisa diefisiensikan kinerja. Secara Berarti ada orang yang tetap di situ tapi kerjanya nambah. Betul, bisa jadi ya. biasanya Bisa milenial. mungkin juga biasanya milenial. Karena kalau Gen Z dikasih kerjaan Kenapa? sambat. Oh, sambat. Katanya gitu. Katanya gitu. Itu katanya holy serot. Itu namanya jelek banget. Iya kok anu ya. Serot. Jadi kita mengambil salah satu bukan artikel, apa ini? Ya judulnya? ini apa semacam anu ya penelitian juga ya jurnal Research ya, jurnal ya? Riset dari University of California. Mm-mm. Jadi itu katanya banyak Gen Z itu sekarang dipecat. Gitu loh. Ini berarti seluruh dunia ini penelitiannya. Aku enggak tahu Lah, kok sampelnya. Ya masa orang luar neliti Indonesia. Yo enggak tahu mungkin neliti di kecamatannya aja. Boleh jadi. Bukan berarti di California. Iya di Iya. California gitu. Kalau nanti yang lain lagi nelitinya di Kalimalang kan kayak gitu. Ya, bagus Tergantung kecamatannya. Kalideres juga. Kali terus juga bisa. Kali yang suka ini coding. Apa? Kali coding. Kali yang suka coding. Iya. Kali coding. Apa? Kode. Betul juga. Kali kode. Kali apa yang
udah disebut ya tadi aku mau- Kali Sode. yang nggak beruntung kan Kalimalang. Nah, iya. Kali apa yang Apa? beruntung? Kali Untung. Bukan. Apa? Kali bejo. Bukan. Ya bukan Kalimalang ya. Kan yang nggak beruntung. Kan ndak mutu tuh. Kali apa tadi pertanyaannya? Kok jawabannya bukan kali? Kali Kamu menegasikan pertanyaanmu sendiri. Secara logika kamu itu sudah salah. kali apa yang lompat? Ya. Kali. Kali apa yang lompat? Nah kalau ada kali biasanya memang lompat. Kayak kali lompat. Gitu. Kali yang ini Apa? pacaran. Apa itu? Kali jodoh. Septri tidak jauh-jauh dari kompleks prostitusi. Kan udah enggak itu. Tidak enggak ya, Sep ya. Sudah bukan KFC. Apa itu KFC, Sep? Kali jodoh fucking center. Tidak jauh-jauh dari bisnis lendir. Bukan. Selurup ya. Ya jadi ini satu jurnal yang diterbitkan oleh apa Chan? Bukan jurnal, ini riset. Oh riset aja. Yang riset oleh siapa tadi? Itu siapa Holy Trot itu. Holy Crude. Trot. Holy Scrot. Nanti teman-teman bisa cari ya. Holy Scrot. Hotel Oscar LG apa? 55 Yankee Sierra Charlie Hotel Romeo Oscar Tango Hotel. Nah, Itu dosen dari Haas School of Business di di AKY, California. Akademi kurang yakin. Akademi kurang yoi. Yang apa namanya dia mention bahwa karena teman-teman generasi Z ini belum terpapar dari kemampuan dasar untuk berinteraksi sosial dengan pelanggan, klien, rekan kerja ataupun etika di tempat kerja. Ini nggak semuanya ya, maksudku kita jangan pukul rata, cuman ada beberapa dari hasil penelitiannya. Cuman dari hasil penelitian seperti ya, itu. sebagian atau mungkin kecil atau besar. Entah itu sebagian kecil, entah itu sebagian besar, tapi ada alasan-alasan yang mungkin bisa kita jadikan cerminan. Seperti itu. Iya, ya. Jadi ada 10 dimension ada 10 alasan ya. Yang pertama itu dikatakan Apa Mas Septri? Yang pertama, Kurangnya motivasi. motivasi. Kurang motivasi dan inisiatif dalam bekerja. Ini Nah. aku pikir ada penyebabnya kenapa kok mereka dianggap kurang motivasi gitu. Nah, pada faktanya, pernah nggak kamu menghadapi Gen Z yang seperti itu gitu? Kita mulai dari Mas Septri supaya dia nggak bilang sama. Gitu. Iya. Sama kayak Mas. Wong belum ngomong apa. Saya sudah bisa baca masa depan. Mas Fit bilang apa emang ya? Ayo. Apa sih pertanyaannya? Itu loh. Kamu pernah nggak menghadapi Gen Z yang sebagaimana disebutkan di alasan-alasan ini? Nomor Yang pertama tadi yang kan nomor kamu- 1 dulu. Gen X cukup banyak. Iya, ini Yang kan kurang khusus Gen Z motivasi. tapi. Kurang motivasi. Kenapa kira-kira kurang motivasi ya? Kurang motivasi karena mungkin apa yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya secara Jadi kompensasi ya? kecewa terus jadi malas kerja gitu. Maksudku itu kan ada ukurannya gitu. Kenapa kok dia Bisa jadi tahu bahwa dia kompensasi, bisa jadi lingkungan kerja nggak sesuai harapannya gitu. Jadinya kan kurang motivasi. bener juga sih. Ada beberapa yang memang Soalnya gitu. nggak cocok sama leadernya gitu kan, jadi kurang motivasi. Asik. Bisa jadi karena emang dari dulu kurang motivasi. Udah mutar-muter. Karena mutu teh konseptri. Awak dhewe ngobrol cah luru. Tadi dibilang kurang motivasi Gen X juga ada. Ya memang ada gitu. Iya, tapi kenapa kan- spesifik? Tapi kan ini konteksnya lagi Gen Z. Jangan salahkan Gen Z dong. Enggak, Kasihan mereka disalahkan terus. Konteksnya kan Gen Z menurut penelitian. Oh, iya. Seperti Enggak. itu. Dan- Saya tahu Gen Z ada yang punya etos kerja baik Ada, seperti banyak, itu. Mbak. Tapi Ada. Kenapa pertanyaannya adalah kenapa banyak penelitian yang menyebutkan bahwa mereka kurang motivasi gitu loh. Mungkin gini, ada Gen Z yang baik tapi itu anomali. Ya, ya. Kemungkinan besar distribusi normalnya adalah mereka kurang motivasi dan inisiatif bekerja. Yang kalau menurut penelitian ini adalah ya faktor sistem pendidikan juga yang muaranya dari situ. Kalau menurutku ini ya, kan sekarang bisa dibilang yang namanya kita mencoba untuk mencari pendapatan itu relatif cukup mudah daripada dulu ya. Aku bilang relatif bukan memang mudah banget tapi relatif artinya ya kita tahu kemarin ada video warga kampung video sebentar ada warga kampung yang joget-joget itu dapat sekian juta per bulan gitu kan. Yang mana itu kan
cukup mudah dibandingkan kalau dulu harus macul tiap hari gitu. Ya. Ya yang mungkin ini berdampak ke sini bahwa dia berpikir bahwa saya cukup joget-joget aja. bener, maksudnya aku kerja keras dapatnya cuma segini kayak yang related berhubungan sama yang kamu mention tadi sih gitu. Oh berarti mungkin karena keterbukaan informasi ya. Bisa jadi terus dia Terus berpikir karena jadinya iri sama yang lain. mungkin kayak orang ini kayak gini bisa dapat segini, aku kerja keras tiap hari tapi kok nggak Iya. sepadan dengan apa yang aku kira aku nggak sepadan dengan apa yang aku dapat. Karena gitu. lihat story temen-temennya gitu kan. Bener, Udah bener. pamer ini itu, aku Bener. belum bisa pamer. Itu Tapi maksudku. Tapi sebenarnya lebih ke gini ya. Mungkin mereka melihat ya itu tadi bukan masalah story teman-temannya udah bisa pamer atau enggak. Mungkin mereka merasa bahwa saya sudah berusaha sedemikian rupa. Tapi kok ternyata sama orang yang hanya joget-joget, pendapatan saya kalah. Betul itu maksudku kayak gitu. Jadi kayak kok susah jadi Iri berarti, dengki. Yo bukan lebih ke durjana sih. Yo iri Bukan ya dengki mungkin iri juga Ya, ya. pasti ada faktor itunya ya. Cuma sekarang kan masalahnya adalah apa ya? Ya itu tadi. Aku nggak tahu juga. Maksudnya penelitian ini pada akhirnya kan dia menyebutkan ada 10 gitu. Aku cuma kepengen cross check aja ke teman-teman gitu loh. Karena aku kan bekerja di birokrasi pemerintahan yang sebenarnya relatif ya quote and quote lebih males ketimbang di private sector. Ya kamu nggak itu, punya kan. pool data yang cukup gitu kan. Karena kan punya kayak seragam di tempatmu gitu Bukan kan. itu, maksudnya gini loh. Kalau di tempatku itu kan tahu sendirilah KPI-nya justru adalah penyerapan anggaran. Oh iya oke. Jadi nggak menggambarkan yang nggak sebenarnya. menggambarkan kinerjanya itu. Makanya jawabanku kayak gitu sih John. Aku setuju sama si Septri bilang tadi. Kan sama. Namun tapi Aku udah tahu Mas Iko bilang kayak gitu. oh iya benar juga ya. Saya bisa lihat masa depan. Iya. Karepmu wis. Tapi lebih ke alasannya kenapa kok bisa jadi kayak gitu. Aku sih gitu. Tapi kamu real menghadapi itu. Baik lagi ada yang memang sangat-sangat 180 derajat, ada yang seperti yang di-mention ini gitu. Persentasenya Ya 50-50 sih. 50-50. menurutku. Dan kupikir dia kan mention sini 50% kan. Jadi ya aku setuju. itu kan 50% ini maksudnya survei gitu loh. Lah ya. 50% menganggap bahwa Gen Z itu kurang motivasi dan inisiatif dalam bekerja, bukan berarti 50% Gen Z kurang inisiatif gitu loh. Ya berarti 50%-nya dia Itu berarti kan surveinya. Ya, 50% menganggap nggak motivasi, yang 50% lagi berarti menganggap dia ada motivasi dan inisiatif. 50-50 lah. 50-50. Lah iya bener Mas berarti. Iya. Lah iya. Cuma maksudnya kan bukan berarti sebenarnya. si Gen Z-nya gitu loh, tapi orang Oh ya. Perspektifnya. perspektif orang gitu loh. Nah itu berarti Mas memang perspektifnya 50-50 tadi. Iya. Oh iya, Bener. iya, Iya, benar. bener. Aku melihat itu 50-50 dan sesuai sama yang itu menurutku. Oke. Yang nomor 2 itu kurang profesional, dan ini kupikir agak bias ya, agak terlalu luas ini kita menyebut kurang profesionalnya kayak gimana gitu. Jadi aku agak nggak setuju dengan poinnya gitu kalau Ya, misalnya mungkin Di industrimu seperti itu. Iya. Mungkin disuruh ngerjain apa ngeluh gitu. Itu mungkin kurang profesional. Again, kalau itu kupikir ada poin yang lain yang lebih cocok daripada kurang profesional gitu. Kayak contohnya satu-satu lah. ya makanya aku di sini masih kupikir karena ini terlalu luas jadi aku kayak nggak bisa apanya. Kurang profesional itu ngeluh tadi. Oh ya oke ya mungkin kalau Kalau aku menganggap kurang profesional itu dalam artian dia tidak menghayati pekerjaannya. Tidak menghayati itu maksudnya kerja asal selesai tanpa memperhatikan pekerjaannya itu sebenarnya layak untuk dikonsumsi atau enggak oleh orang lain. Kayak misalnya di tempatku ada yang disuruh bikin laporan. Ya udah bikin laporan seadanya. Yang penting laporan saya selesai. Apakah laporan saya ini kemudian enak dibaca? Apakah report ini pantas untuk saya sajikan ke pimpinan? Nah itu perkara lain lagi. Tapi yang jelas saya sudah menyelesaikan bikin laporan. Nah kalau aku menganggapnya itu kualitas pekerjaan, bukan kurang ya. profesional. Profesional dia masih tetap melakukan pekerjaannya, tapi kualitasnya yang dipertanyakan. Bukan profesionalitasnya. Bukannya kualitas pekerjaan itu berhubungan dengan Kalau misalnya kayak gini, anggapanku kayak kurang profesional tuh lebih ke misalnya dia bekerja tapi dalam satu hari gitu kan, tapi selama masa dia bekerja satu hari itu kayak setengah harinya dipakai untuk melakukan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya gitu.
Oh. Scroll timeline. Atau misalnya sebat 2 jam itu buat aku YouTube. kurang profesional yang di situ. Waduh, aku sering gitu tuh. Ya mungkin gue memang nggak profesional. Nek aku sih menganggapnya ya ini sih, ya karena ada perbedaan ya antara profesional dan amatir ya. Nek gue amatiran ya garapanmu elek rapopo, tapi ketika kamu sudah profesional di situ ya mosok garapanmu elek ngono lho. Apa bedanya kamu dengan amatiran kayak ngono? Ya kan, kalau itu aku nganggap itu kayak level junior senior, bukan profesionalitasnya. Kebayang nggak sih? Profesional itu cara kerjanya, Ya cara dia bekerja, bukan iya. hasilnya gitu. bukan hasilnya. Kalau hasil masih bisa diperdebatkan. Ya, again maksudku ya nggak apa-apa, boleh juga. Cuman ya itu. Tapi kalau misalnya konteksnya kayak gitu bener, kayak misalnya kurang profesional yang tadi dalam pandanganku ya. Tapi nggak sebesar ini juga, 46% kan nggak segitu juga sih aku anggapnya. Ya mungkin itu. Ini survei gitu loh. Iya, again kan 46 betul. orang 46% orang yang disurvei menganggap bahwa Gen Z itu kurang profesional. Iya, seperti kalau aku Sering main TikTok gitu pas jam kerja gitu. iya kalau aku kecil sekali, jarang nemu yang tidak profesional menurutku di aku ya. di industrimu. Di industri. Nah, di industrimu yang iya, aku tahu. 50-50 sih ya. 50-50 lagi. Aku Kamu belum kapan? ngomong 50-50, baru ngomong 50-50. Yang tadi kan ngomong 50-50 kan Mas. Kamu kapan pun friend kalau 50-50. Nah kan tadi Bang sih. Iya betul. Yang ketiga, kurang kemampuan organisasi. Oke, aku cukup setuju dengan yang ini karena beberapa teman-teman yang yang aku ampu sendiri itu ada beberapa basic organisasional yang menurutku harusnya dia ketahui sebelum masuk kerja. Iya gitu. Sebagai contoh soal problem escalation gitu. Oke. Problem escalation ya udah mention bahwa please kalau misalnya kamu mentok sesuatu jangan nunggu terlalu lama baru eskalasi gitu. Nah, jadi yang kayak gitu tuh sering banget terjadi, mereka nunggu sampai sekian waktu dulu baru report. Gitu. Nunggu ditegur. Atau Ranggonanmu yang ngono. Bukan Gen sih malah Gen X yang kayak gitu. ya, Kamu berani negur Gen X? Ikan sauran. Enggak dong. Milenial Kita ya? Y. Kita Y, X itu atas model. X itu Oh, atas. X milenial berarti yang. Oh, toh. Berarti termasuk dia sendiri. Nah, iya. Kamu bagaimana caramu menegur diri sendiri sekarang saya tanya? Kok diri sendiri? Lah katanya tadi gen milenial. Ya emang Gen milenial aku doang. Enggak dong. Tadi dia bilang dia sering scroll juga kan? Nah, Orang Gen Z yang sering scroll timeline. Bukan dia, Gimana John. sih? yang dia sukanya apa kalau gitu? Sukanya bukan gadis. Sukanya sesama jenis. Enggak lah. Oh iya. Kemampuan organisasi. Ya, itu contohku sih, itu yang aku lihat gitu. Jadi cukup valid menurutku. Aku juga ngelihatnya iya sih. Jadi maksudnya orang yang kebetulan pernah punya pengalaman berorganisasi sebelum masuk kuliah. Masuk kerja pada saat kuliah seperti itu. Nah itu apa ya? Ya caranya problem solving itu lebih cepat pasti. Pasti lebih cepat dan maksudnya dia pemetaan masalahnya itu juga apa ya? Juga lebih taktis sih. Jadi dia sudah bisa mengkategorikan masalah itu sendiri ya. Taruhlah yang paling gampang adalah critical, medium, low seperti itu. Ya, dia udah bisa mengukur permasalahan itu seperti apa. Tapi kalau orang yang apa ya? Yang mohon maaf ini nggak punya pengalaman organisasi sebelumnya itu bahkan untuk memetakan ini masalah ini krusial atau enggak itu masih suka bingung. Masih bingung membedakan antara severity sama priority juga mungkin. Bahkan mungkin bukan bingung ya kalau di tempatku. Kadangkala itu bahkan tidak mau tahu gitu loh. Jadi ya mau masalahnya critical atau low seperti itu ya selama saya belum dapat disposisi dari bos saya, ya udah saya diamin aja gitu loh. Berarti balik ke inisiatif itu tadi. Ke inisiatif itu tadi. Makanya sebenarnya kalau aku ngelihat sendiri sih penelitian ini kayak apa ya? Kayak satu sama lain itu saling berkaitan. Ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri bahwa misalnya dari 10 hal yang tidak disukai dari Gen Z ini, kamu hanya punya satu hal yang tidak disukai. 9 lainnya kamu tidak ada masalah dengan hal itu. Enggak, aku pikir semuanya akan saling berhubungan. Ya. Okay. Berikutnya. Yang keempat, soal kemampuan berkomunikasi. Nah ini aku agak gak setujunya kenapa? Karena menurutku communication skill itu pertama sangat luas, kedua sangat spesifik gitu. Kalau kamu bilang bahwa
Misalnya aku dikasih feedback nih sama leaderku atau atasanku, kamu harus improve communication skillmu. Aku pasti tanya loh, communication bagian mananya? Karena ini sangat luas. Apakah cara aku berbicara, ataukah cara aku menyampaikan ide, atau cara aku berkomunikasi dengan atasan, peers, dan sebagainya. Jadi, baik lagi, aku pengen ini lebih spesifik gitu. Kalau misalnya berkomunikasi secara spesifik, taruhlah kamu di meeting, terus bagaimana kamu menyampaikan ide, ya itu adalah hal-hal dasar yang memang harus dilatih untuk, jadi kamu nggak bisa expect junior punya kemampuan atau skill itu bagus sejak awal gitu. Jadi junior itu memang aku expect untuk ya kamu harus belajar ini mulai sekarang gitu. Tapi kalau aku beranggapan bahwa ada beberapa skill komunikasi yang sifatnya dasar. Again, makanya aku bilang nih harus spesifik gitu, yang mana gitu. Ya mungkin ya kalau aku ini asumsiku sendiri ya. Ketika kita bicara dalam persoalan karir di kantor, itu salah satu skill komunikasi yang dibutuhkan adalah skill persuasi. Betul. Skill persuasi ini sebenarnya kan bisa diterapkan di mana aja. Entah kamu mendisposisikan pekerjaan ke juniormu, entah kamu bicara ke atasanmu, entah kamu mempresentasikan suatu ide. Sebenarnya kan ada skill persuasi yang itu sebenarnya bisa diterapkan di mana-mana dan itu skill dasar. Kayak misalnya salah satu hal yang menurutku penting itu adalah kita tuh harus paham bahwa orang itu kan harusnya tahu bahwa ketika dia berbicara dengan orang lain, topik yang paling disukai oleh manusia itu adalah berbicara tentang dirinya sendiri. Betul. Nah, selain topik hidayat ya. Iya betul. Topik Safalas sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu. Nah, iya. Ini yang aku lihat sendiri kalau di tempatku bekerja. Ini yang kurang dimiliki oleh, mohon maaf, lagi-lagi Gen Z, walaupun sebenarnya gen milenial juga, tapi paling enggak kalau aku ngelihat teman-temanku yang milenial dibandingkan dengan yang Gen Z, itu tingkat penguasaan skillnya masih lebih bagus yang milenial. Menurutku itu impact dari mereka, karena mereka hidupnya di era digital, John. That's it. Jadi maksudku kalau kita dulu, bukan kita sih, maksudku di beberapa generasi yang hidupnya mulai di luar era digital, pasti dia punya skill dasar ini gitu. Iya. Untuk orang yang hidup sekarang, misalnya, contohnya ada teman-teman yang pada waktu pandemi dulu SMA-nya atau masa belajarnya itu dihabiskan di COVID dan online, itu kan pasti berbeda dengan. Pasti akan berbeda. Ya, tapi artinya ini tidak salah ketika misalnya penelitian ini bilang bahwa 39% orang yang disurvei menganggap bahwa Gen Z itu memiliki kekurangan dalam skill komunikasi gitu loh. Karena kelihatan sekali bahwa ketika kamu membutuhkan sesuatu dari orang lain gitu. Entah itu penghargaan, validasi ataupun idemu dipropos ke level yang lebih atas lagi. Kamu harus bisa mempersuasi orang ini supaya mau melakukan hal itu. Nah, celakanya beberapa teman-teman yang kulihat dari Gen Z ini lebih banyak mementingkan keakuannya ketimbang bagaimana ide itu akhirnya bisa direspon dengan positif. Egois berarti. Semacam itu, ya, tapi bukan egois juga sih. Ke... Ini hanya lack of communication skill kalau menurutku gitu loh. Kayak gitu. Ya quite agree, aku cukup setuju sih kalau untuk hal itu. Aneh kowe. Sep. Apanya? Kita lagi ngomongin apa? Gen Z. Nah sebenarnya aku tuh kalau misalnya lingkungan kerja, tuh aku nggak ngelihat dia Gen Z, Gen X, Gen milenial, nggak pernah kayak gitu. Jadi makanya agak bingung juga dengan ini Gen Z. Masa aku kerja kamu Gen Z bukan? Nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau secara general, kalau kamu nggak ngelihat kayak gitu secara general, di lingkunganmu kayak gimana? Komunikasi karena gini, aku bisa maklumi karena divisiku divisi IT dan banyak yang introvert. Oke. Jadi kan aku bisa maklumi ketika ada meeting terus pada diam gitu, kadang tak pancing-pancing biar mulai ngomong. Itu pun nggak bisa sekali dua kali gitu kan. Karena mereka tuh kalau itu tuh banyakan ya itu introvert, mereka ya pengen kerja aja nggak usah diganggu gitu kan. Iya. Tuh. Iya. Memang secara komunikasi kayak misalnya ngomong antar departemen kadang sering miskomunikasi ya karena kurangnya komunikasi. Udah sering tak bilangin juga tapi tetap aja emang susah di situ. Karena kan tapi bisa dimaklumi karena IT gitu kan. Karena IT banyak yang introvert. Tapi kayak apakah itu jadi
Maksudku gini, kayak selamanya dimaklumi atau enggak? Karena pada dasarnya kan kamu kerja Sebenarnya sebagai orang tim. lain, sebagai enggak tim. gini. Enggak dimaklumi kalau dia udah level manajemen. Kalau misalnya dia masih level baik lagi kayak worker, junior senior staff, ini gitu kan. Itu nggak apa-apa asalkan leadnya bisa ngobrol ke atasannya. Gitu. Kan sebenarnya kalau misalnya itu kan komunikasi ya antar top manajemen biasanya, terus ke bawahnya enggak. Karena aku bukan tipe orang yang micromanage gitu kan, langsung ngomong ke timnya gitu gimana gitu. Aku pun sebenarnya tidak sama juga ya seperti Septri ya. Aku ketika bekerja aku tidak melihat apakah kamu Gen Z ya, kamu Gen milenial ya, jenengan Gen X loh gitu, enggak. Tapi biasanya itu terjadi secara alamiah ketika aku melihat hasil kerjanya. Ketika aku melihat hasil kerjanya baru aku setback ke belakang. Kok gini kerjaannya? Sebentar. Ya. Dia kelahiran tahun berapa ini? Nah, begitu ngomong 96 ke atas, oh ya pantes Gen Z ya. Ada semacam intuisi, perasaan seperti itu sini aku. Tidak serta-merta di awal aku langsung menjudge Gen Z kerjaanmu bakal lelek. Enggak sih. Tapi ya itu tadi, ketika aku melihat hasil kerjanya, kok gini? Terus caranya dia bekerja sendiri, kok enggak kooperatif, enggak komunikatif. Bocah iki kelahiran tahun piro? Oh ya udah. Ya. Akhirnya seperti itu. Ya wajar. Yang kelima, kurang bisa menanggapi feedback dari atasan ataupun klien. Baik lagi, menurutku ini bukan karena generasinya. Itu karena komunikasi. Bukan, menurutku ini karena memang Karena level itu. of experience-nya. Communication, skill kurang. Mungkin maksudnya kan menerima makanya feedback-nya. sebenarnya bisa saling berhubungan seperti itu. Ketika kamu mau menanggapi klien ataupun atasan itu tadi, ketika kamu tidak bisa mempersuasi orang itu, akhirnya kan cap yang didapatkan adalah wah wong iki ra iso dijak omongan. Nah, seperti itu sih. Iya. Oke, again, maksudnya Kalau Gen X sih tahun berapa sih? sorry. 70-an lah pokoknya. Sampai 8 sampai 80 atau 79 atau 80. Itu X. Itu X. Oh, milenial tuh 80 sampai 90. Sampai 96. 96. 96. 95 toh. 95 atau 96, ada yang bilang 97 juga, ada yang 97 ngaku saya ini masih milenial. Kue milenial, nih kue milenial koretan tak ngono. Habis milenial Gen Z. Bis milenial Z terus Alpha. Alpha tuh mulai tahun berapa? Alpha ki anakmu ki Alpha. 2000 Ponakanku ki Alpha. gitu. 2012-an. 2012 gitu. Alpha. Yang keenam, pengalaman kerja kurang relevan. Ini aku nggak bisa. Berarti Gen X sekarang umurnya berapa kira-kira? Gen X tuh 40-an 50 ke atas lah. Ya enggak lah, 80 kok. Gen X loh. Gen Iya, X. bisa Ya, 40-an. bisa ada yang 40 something, bisa ada yang sudah 50. Iya. Ya gitu. Dari tahun 60 berapa gitu kok pokoknya. Seperti itu. Nah, kalau soal kurang pengalaman kerja ini memang aku agak gini ya, namanya anak muda pengalaman kerjanya kan pasti kurang banyak ya. Tapi iya kalau bener lah ya, fresh grade banyak. Makanya aku bilang ini untuk yang nomor 5 sama nomor 6 ini related sama experience saja, bukan karena generasinya. Karena itu akan berulang menurutku nanti pada akhirnya. Kalau aku ya pada akhirnya balik lagi ke nomor yang di atas tadi itu. Misalnya di sini aku mengartikan pengalaman bekerja ini bukan pekerjaan formal yang tiap bulan kamu dapat gaji juga gitu loh. Tapi maksudnya pengalaman organisasi ketika kita mengelola suatu acara seperti itu atau koyo kue mbiyen jogo pameran seperti itu kan bisa dihitung sebagai pengalaman kerja walaupun itu bukan pekerjaan yang formal. Nah, mungkin karena kekurangan pengalaman berorganisasi ini pada akhirnya ada anggapan bahwa Gen Z kekurangan pengalaman kerja dalam artian yang mengharuskan dia berinteraksi dengan pihak lain di luar sekolahnya, di luar kuliahnya seperti itu. Ya. Ya, tapi kalau untuk yang seperti ini aku setuju sih ketika misalnya Gen Z dibilang kekurangan pengalaman kerja seperti itu. Ya bener gitu loh. Dan seharusnya hal-hal seperti itu menurut aku itu bisa kamu rasakan, kamu dapatkan di masa-masa kamu sekolah, masa-masa kamu kuliah ya untuk bekal nanti ketika kamu menghadapi dunia nyata, ketika kamu terjun di masyarakat beneran kayak gitu. Yang ke-8. Mana tadi ya? Ke-7. Kurang dalam memecahkan masalah. Maksudnya problem solving ya. Problem tadi udah aku bilang sih. Apa ya cara memappingkan masalahnya Problem itu kadang-kadang solving, agak rodok-rodok juga sih. Seperti itu. Ke-8. Kemampuan teknisnya tidak efisien. Ini apa ya?
Kemampuan teknis ya Maksudnya tidak efisien gimana? Skill nggak punya skill, punyanya Kalau tangan. itu tidak punya kemampuan teknis, bukan tidak efisien dong. aku nggak tahu ya, balik lagi tadi. Aku nggak tahu Skillnya nggak dimaksimalkan. penelitian ini ada di mana? Mungkin di Amerika atau gimana? Tapi Kalau kalau California tadi. California ya. Mm-mm. Maksudnya cakupannya itu loh. Apakah hanya Oh, untuk surveinya Amerika di atau mana? seluruh dunia? Tapi ketika aku harus berkaca dengan negara kita sendiri, aku kok setuju gitu loh. Yang mana yang tidak efisien itu? Tidak efisien, tidak efisien dalam artian ya kita tahu sendiri bahwa dunia pendidikan kita sekarang inflasi nilai itu ada. Jadi Oh iya, nah, iya kan? betul. Jadi apakah ketika nilai A misalnya mata kuliah jaringan komputer kamu dapat nilai A gitu, itu kamu tahu bener di lapangannya seperti apa itu aku nggak yakin. Itu dari dulu kayak gitu, dari zamanku juga kayak gitu. Tapi zamanku aku dapatnya B. Sementara kalau sekarang itu kan kamu tahu sendiri di beberapa temen kita yang Ya kamu doang yang dapat B kali. Maksudnya dari zamanku udah terjadi kayak gitu. inflasi nilai. Apalagi zaman sekarang, kalau dulu kan masih bertebaran nilai B, nilai C, nilai D itu masih ada gitu loh. Nah, tapi sekarang itu mahasiswa berani menuntut, kok saya cuma dapat B, harusnya saya dapat A. Oh gitu, menuntut berarti. Menuntut, ya mereka yang menuntut sendiri gitu loh. Kalau kamu misalnya memperhatikan perkembangan dunia akademis zaman sekarang, bagaimana kemudian kampus juga harus memenuhi akreditasinya, maka mereka berlomba-lomba memberikan nilai yang bagus. Yang ketika kemudian kamu di lapangan disuruh mempertanggungjawabkan nilaimu, kamu nggak bisa. Seperti itu. Ya karena tuntutan, balik lagi tuntutan macam-macam itu ya. Ya itu Ya dia. akreditasi lah, apalah. Ya gitu. bahkan dari si yang harus mahasiswanya sendiri seperti itu. Ya harus lulus berapa? Dengan nilai A, saya maunya dapat nilai A. Saya dapat nilai B, saya pokoknya tantrum seharian di ruang kerja dosennya. Kayak ngono ki ono seperti itu. Mungkin gitu ya. Iya. Enggak, dalam artian ketika mahasiswa menuntut nilai A, beberapa teman saya yang dosen itu mengalami first hand sendiri. Aku juga dulu nuntut nilai A. Masalahnya adalah ketika kamu menuntut nilai A, kamu bisa nggak menunjukkan kepantasanmu dapat nilai A? Kalau misalnya dalam hal ini kasusnya adalah dosen yang salah nilai. Bisa. Ya kalau bisa nggak masalah. Tapi tetap nggak dikasih nilai A. Yang banyak terjadi sekarang ini itu adalah mahasiswa menuntut supaya dosennya memberikan nilai A tanpa dia sendiri bisa membuktikan kepantasannya untuk mendapatkan nilai A. Jadi kayak nuntut aja tapi nggak ngasih apa-apa. Aku Atau nggak nggak layak gitu. Aku belum nggak layak. tahu apa alasannya kenapa mereka bersikeras untuk mendapatkan nilai A gitu. Tapi kan kita sudah pernah juga bahas di episode-episode sebelumnya ya. Dan Septri sendiri juga bilang pada waktu itu, ya mungkin gengsi, malu sama teman-temannya yang lain dapat A, masa aku cuma dapat B seperti itu. Tapi maksudnya dasar akademisnya itu memang dia tidak pantas dapat nilai A. Kayak gitu sih. Iya, make sense juga. Tapi siapa tahu dosen juga ngasih nilai A biar akreditasi kampus. Lah ya itu Itu tadi kan termasuk sudah itu aku bilang, juga. termasuk itu. Itu salah satunya Tuntutan, lagi. Gitu. tuntutannya. Yang sekarang mungkin lulus Cuma, gampang dan segala macam. Pada akhirnya ketika kamu disuruh membuktikan penguasaanmu terhadap nilai itu sendiri, kamu nggak bisa membuktikan apa-apa. Itu masalahnya. Kesembilan, tidak bisa berbaur dengan budaya perusahaan. Oh, ini yang company culture ya. Iya. Well, Diakui atau enggak pasti ada. pasti ada sih, tapi lagi nggak semuanya. Aku pikir sebagian kecil aja gitu. Ya, Karena ya. itu. Karena ini kalau ini semua gen juga gitu. Karena aku juga pernah gitu yang nggak cocok sama culture company itu ya. Iya, aku selalu nggak cocok. Emang kamu rebel lah. Emang. Jadi ya aku cukup setuju, wajar sih. Dan baik lagi kan ya bukan cuma kita yang harus kalau kita yang masuk kita harus menyesuaikan kan. Kalau misalnya nggak bisa menyesuaikan. Di mana bumi berpijak, di situ kita hidup. Iya, di mana bumi berpijak ya sebaiknya pakai sandal. Ya benar, di mana bumi berpijak kita hidup. Iya betul. Kalau benar. kita tidak memijak bumi, mati berarti orang di bawah tanah. Kubur kok. Iya benar. Benar juga ya. 10. Kesulitan bekerja dalam tim. Nah ini yang tadi sempat kita mention juga ya, sempat kita bahas bahwa ya karena pada dasarnya mereka hidup di era digital yang sebelumnya mungkin belum punya banyak sekali kesempatan untuk bisa berkesempatan untuk bekerja bareng-bareng dalam tim. Jadi ya memang kemungkinan besar ini akan terjadi gitu. Dan balik lagi menurutku itu yang kayak jadi
jadi beban berat nanti kita mungkin kayak contohnya pada akhirnya kan generasi berikutnya itu kan keturunan kita gitu, kayak anakku apa anaknya si John. Jadi kayak gimana caranya mereka bisa punya skill set dan bekal yang cukup untuk kesini gitu. Iya. Masuk ke dunia kerja, termasuk 10 hal yang tadi kita bahas dan segala macamnya gitu. Sebenarnya ya iya pasti kalau kita bicara soal anak-anak kita besok ya mungkin sudah masuknya generasinya malah generasi alpha ya, bukan Gen Z lagi. Alpha mungkin apa Bravo ya? tantangannya Beta. Bravo. Oh, Bravo. Ada lagi Bravo, bukan Beta lah. anu toh, Kalau beta iwak. sepeda motor toh maksudmu. Suzuki Bravo, Bravo. Yamaha Alfa, gue ngawur kok senenganmu. Habis alpha apa? Beta. Loh, kok- Beta, Delta. Beta C apa? Kan enggak. Oh, Charlie, alpha. Charlie. Charlie. Oh, alpha, beta, theta. Theta. Terus delta. Enggak, biasanya kalau beta habis itu ya udah siap rilis. Iya, makanya. Nah, kalau prototype itu kan alpha. Iya. Beta ada public beta dulu, ada private beta, ada Nah, public iya, beta. habis Oh, itu iya. baru yang sudah siap diluncurkan ke pasar. Itu Kalau Theta. Beta kan biasanya ya masih tester lah. Iya, seperti benar itu tuh. kan. Kayak Alpha yang masih tester. alpha pasti. Udah, Alfa itu sudah bisa lari di jalan. Wong saya dulu kuliah pakai Yamaha Alfa. Berarti kamu nggak pernah masuk alpha terus. Kadang titip absen. Saya main ke warnet buat main Counter Strike. The bomb has been planted. CS. Sekarang masih jauh nggak sih CS? Masih. Masih sih? Ya, Bukan Bukannya CS, udah bukan. Fortnite. bukan CS-nya ya, tapi maksudnya yang first person shooter gitu kan. Iya, makanya udah Masih. ganti lah. Udah ganti. Tapi CS masih ada. Counter Strike point masih. blank. Point blank ya, Point blank itu juga sebenarnya udah lama juga sih. Saya Zaman kita itu. di Jogja Maksudnya udah. CS diganti point blank. Sekarang kalau misalnya di warnet itu mainnya apa tuh? Ya itu biasanya point blank terus apa? Sekarang loh ya. Valorant kayak Oh, gitu. Valorant, Fortnite gitu ya. Dota. Dota masih. Dota dari ML zaman sekarang dulu, ya, kayak Mobile Legends. Nah, itu Mobile nggak Legends perlu mah HP. ke warnet pakai HP. Iya juga sih ya. Piye to gue. Enggak Atau tahu main maksudnya, aku. Ke warnet ngopi film biasanya. Iya juga. maksudnya gini ya, ketika kita bicara soal beban kita besok itu berat. Nah, tapi sebenarnya aku nggak tahu ya. Sebenarnya teman-teman Gen Z ini kan juga harus mulai merasa bahwa ini bakal mengancam keberlangsungan karir mereka kalau misalnya yang disebut di survei ini benar semua gitu loh. Ya, Ada ya. semua ya. Mau nggak mau sebenarnya memang harus upgrade diri juga sih teman-teman Gen Z ini. Ya. Betul. Itu. Jadi ya apa istilahnya ada beberapa hal sih yang harus dilakukan untuk mengcounter temuan di survei ini sih. Ya, Tapi ini tinggal dicari ininya aja, tinggal dicari aksennya apa seperti benar. itu. Menurut ini pendapatku ya, artinya pada dasarnya kalau kamu udah masuk dunia kerja itu justru belajarnya yang dipelajari itu lebih abstrak dan lebih banyak ya menurutku. Teorinya pasti ada gitu, tapi kamu harus kayak mengalami langsung untuk kamu bisa dapetin ilmunya gitu. Iya, first hand experience. Iya. Benar. Materi-materi pas kuliah ada. Ini aku ya. Materi kuliah. Hampir cuman 5-10% sih. Nah, iya. Ya. Berarti pas kuliah nggak usah. Ya, sebenarnya kan waktu kita kuliah itu kan kita diajarkan konsep dasarnya. Sebenarnya cara berpikirnya yang diajarkan di kuliah. Iya, benar. Kuliah itu kan kita statusnya mahasiswa bukan siswa lagi, dalam artian kita harus bisa mengembangkan keilmuan itu sendiri gitu loh. Bukan berarti terus kemudian apa yang didapat pada saat kuliah itu tidak ada Hubungannya sama artinya, kerja. tidak Ya, ada betul. hubungannya sama kerjaan, atau bahkan mungkin seperti yang dibilang tadi hanya berpengaruh 5-10% dari kerjaan. Enggak juga. Kalau buat saya sendiri semuanya ada pengaruhnya gitu loh. Terutama dalam pembentukan cara berpikir, Oke, aku problem solving seperti itu. Termasuk kalkulus. Aku koreksi. Termasuk kalkulus. Keilmuannya mungkin nggak segitu, tapi kayak ya tadi. Cara ngerjainnya, cara memahaminya, gitu itu yang mungkin cara berpengaruh. ngerjain ujiannya, Bisa jadi. Bisa jadi seperti teknik itu. mencontek dan kerja sama tim gitu. Ya. Benar. Itu termasuk di Iya. situ. Tapi misalnya tadi kamu tanya saya soal kalkulus. Kalkulus tuh misalnya kita bicara kalkulus 1 itu kan masih persamaan pertidaksamaan seperti itu kan. Cara pindah ruas untuk tiap tanda operasi hitung ataupun bilangannya sendiri
itu kan pada akhirnya itu memperkuat kita bagaimana cara melakukan reverse engineering di otak kita. Ya. Ya, Nggak peduli sih aku sebenarnya kalkulus. apa? Kalkulus aku nggak peduli itu mata kuliah tak korbanin satu-satunya yang D itu kalkulus. Ya kalau buat aku, maka aku cerita. Kalau buat aku, cara mengubah tanda operasi hitung, setback seperti itu, ya itu pada akhirnya membuatku mengasah bagaimana cara melakukan reverse engineering. Dan ketika aku melakukan reverse engineering itu, aku jadi malah berpikir, oh ya ini dulu kalkulus kayak gini juga sih sebenarnya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi ya mungkin secara apa namanya, secara mata kuliahnya itu mungkin memang tidak gitu. Seperti yang kamu bilang. Tapi bagaimana proses pembentukan berpikir di situ. Ketika misalnya kamu belajar soal simulasi kayak gitu. Apakah pertanyaannya Pak Prapto itu akhirnya keluar di pekerjaan? Enggak. Tapi konsep simulasinya iya. Teori bahasa otomata misalnya. Apakah yang diajarkan di situ keluar semua? Tapi enggak. Tapi konsepnya iya. Kayak gitu. Bahkan metode numeriknya yang diajarin Pak Nur kayak gitu. Ya itu iya. Iya. Seperti itu sih. Jadi nggak usah kuliah teman-teman, nggak guna. Sebenarnya memang nggak usah kuliah, karena kuliah itu hanya kalau kata Rocky Gerung kan tanda bahwa kita pernah belajar, bukan tanda kita bisa berpikir seperti itu. Ya, jadi mikir aja. Problemnya adalah apakah kamu memiliki environment yang ketika kamu tidak kuliah itu bisa menjamin kesuksesanmu. Betul. Itu sih. Oh iya betul. Jadi daripada kamu kuliah. Jadi jualan cilok. Kok teman hari ini nggak ada cilok saya? Tutup. Kayak tak bilang jualan cilok aja. Biar buka. Tanpa berpanjang-panjang kata, berikut adalah 10 strategi untuk mengcounter apa-apa yang tadi dibahas. Ini mau sejam ini. Ini memang sudah sejam. Belum. Belum. 40 menit. Sudah 10 menit. 40 menit. Kalau gitu ya sudah. 10 strategi ini akan kita bahas pada episode selanjutnya. Yahui. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.